wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Fadila Angkat. Saya merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau dengan jurusan manajemen. Nah, sekarang saya ingin membuat video pembahasan mulai dari pertemuan 9 sampai dengan 15 untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar bisnis. Silahkan ditonton, semoga bermanfaat. Langsung saja ke materi yang pertama adalah penciptaan nilai barang dan jasa. Nah, tujuan penciptaan nilai barang dan jasa adalah pertama, pertumbuhan bisnis, kedua adalah kepuasan pelanggan, yang ketiga adalah keunggulan kompetitif. Penciptaan nilai dalam bisnis sangat penting untuk mencapai pertumbuhan dan keunggulan kompetitif. Dengan memahami tujuan, proses, pengaruh teknologi, dan strategi yang efektif, perusahaan dapat mencapai keberhasilan dan menciptakan nilai yang berkualitas. Studi kasus dari perusahaan-perusahaan terkenal menunjukkan betapa pentingnya fokus pada pelanggan dan inovasi. Oleh karena itu, direkomendasikan bagi perusahaan untuk selalu melakukan riset pasar yang mendalam, menjaga pengalaman pelanggan yang unggul, dan berinovasi secara terus-menerus dan dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan. Masuk ke materi kedua, yaitu etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika merupakan sebuah pemahaman mengenai perilaku yang salah dan yang benar. Etika memberikan panduan apakah suatu perilaku tertentu dapat digolongkan tidak bermoral atau bermoral. Nah, kita masuk ke etika bisnis nih. Etika bisnis merupakan penerapan etika secara umum terhadap perilaku bisnis. Etika bisnis menunjukkan perilaku etis maupun tidak etis yang dilakukan manajer dan karyawan dari suatu organisasi perusahaan. Nah, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu manajemen perusahaan. Fungsi-fungsi manajemen perusahaan itu ada 4. Yang pertama ada planning, organizing, leading atau directing, dan controlling. Fungsi manajemen yang pertama itu adalah planning ataupun perencanaan, merupakan suatu proses pengembangan tujuan-tujuan perusahaan serta memilih serangkaian tindakan ataupun strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Fungsi manajemen yang kedua yaitu organizing, itu merupakan proses memperoleh dan mengatur sumber daya manusia, modal, dan teknologi untuk dapat secara baik menjalankan rencana yang sudah dibuat untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi yang ketiga itu adalah leading atau directing, merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada karyawan sehingga kegiatan organisasi akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan organisasi atau perusahaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu adalah controlling, merupakan bentuk pengawasan serta kontrol dari manajemen terhadap kegiatan organisasi, apakah sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan atau sesuai dengan arah organisasi tersebut. Begitu. Kita lanjut untuk pertemuan selanjutnya, itu adalah fungsi perencanaan atau planning. Nah, kalau kita tanya nih, kira-kira planning itu apa ya? Jadi planning itu adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi sehingga tercapai tujuan dari organisasi tersebut. Pertemuan selanjutnya itu adalah fungsi organisasi. Nah, fungsi organisasi itu bisa dijalankan oleh para manajer perusahaan untuk membagi-bagi pekerjaan kepada pelaksana tugas, serta mengembangkan struktur hubungan antara pelaksana tugas yang satu dengan pelaksana tugas lainnya, sehingga tugas tersebut dapat dilakukan untuk menunjang tercapainya tujuan dari organisasi. Nah, jadi contohnya itu adalah manajer memberikan tugas kepada seorang karyawan. Nah, jadi mereka ya saling berhubungan untuk mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan tersebut, yaitu fungsi kepemimpinan atau leadership. Nah, jadi pemimpin ini adalah dilakukan oleh seorang manajer untuk mengarahkan atau directing dan mempengaruhi atau influencing para bawahannya dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas atau pekerjaan. Jadi
bawahan ini bisa memberikan kemampuan terbaik mereka, baik itu secara individu ataupun kelompok, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan. Selanjutnya kita mau bahas nih tentang sumber-sumber kekuasaan. Nah, yang pertama itu adalah reward power. Nah, jadi reward power ini merupakan kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. Berarti ini kesimpulannya itu adalah pimpinan. Nah, selanjutnya itu adalah coercive power atau kekuasaan untuk memberikan hukuman, adalah kebaikan atau sisi negatif dari reward power. Nah, selanjutnya adalah legitimate power. Legitimate power atau kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimasi tertentu. Nah, misalnya seseorang yang diangkat menjadi pemimpin, secara otomatis dia memiliki semacam kekuatan yang sah, begitu. Nah, selanjutnya kita mau bahas tentang kekuasaan atau power. Nah, kekuasaan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menguasai sumber daya agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan. Nah, kekuasaan ini dapat berkonotasi positif maupun negatif. Faktor yang mendasari adanya kekuasaan. Yang pertama itu adalah expert power atau kekuasaan yang berdasarkan keahlian, kepakaran adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari kepakaran atau keahlian yang dimiliki seseorang. Nah, selanjutnya adalah reference power. Nah, kekuasaan yang muncul akibat adanya karakteristik yang diharapkan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki pengaruh terhadap seorang atau sekelompok orang tersebut, seperti itu. Nah, kita masuk ke pertemuan yang terakhir nih teman-teman, yaitu manajemen pemasaran, manajemen sumber daya. Baik, kita masuk ke pertemuan terakhir teman-teman, yaitu manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen keuangan. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah manajemen pemasaran. Nah, manajemen pemasaran ini adalah gimana sih sistem pemasaran produk perusahaan dilakukan agar memperoleh keuntungan sesuai dengan target kita. Pemasaran ini yang pertama adalah menciptakan permintaan, nah yang kedua itu adalah menciptakan produk yang baik di mata publik atau konsumen kita tentunya. Terus yang ketiga itu adalah pangsa pasar atau market share. Terus yang keempat adalah meningkatkan keuntungan. Terus yang kelima itu adalah kepuasan pelanggan, serta yang terakhir adalah menciptakan pelanggan baru. Ke manajemen SDM. Nah, jadi SDM ini adalah sumber daya manusia atau pekerja tentunya yang bertanggung jawab untuk mengembangkan perusahaan dengan menerapkan seluruh nilai dan budaya perusahaan, juga memastikan bahwa perusahaan memiliki tim yang baik dan solid. Jadi ini sangat penting dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya itu adalah fungsi manajemen SDM atau sumber daya manusia. Nah, yang pertama itu yang diperlukan adalah planning atau perencanaan. Terus selanjutnya itu adalah rekrutmen. Terus kita selanjutnya ada seleksi. Selanjutnya ada orientasi, pelatihan, dan pengembangan. Terus selanjutnya ada kompensasi. Terus ada pengintegrasian. Terus yang terakhir adalah evaluasi kerja. Nah, yang terakhir kita masuk ke manajemen keuangan, dan ini salah satu yang sangat penting tentunya. Jadi manajemen keuangan ini adalah segala kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan cara memperoleh, menggunakan, serta mengelola keuangan perusahaan untuk mencapai tujuan utama dari perusahaan. Manajemen keuangan. Nah, yang pertama itu adalah memaksimalkan keuntungan. Terus yang kedua itu adalah menjaga arus kas atau cash flow. Selanjutnya adalah mempersiapkan struktur modal. Nah, terus kita memastikan manfaat keuangan itu dalam perusahaan serta meningkatkan efisiensi juga dan memastikan kelangsungan hidup perusahaan. Sekian pembahasan dari pertemuan 9 sampai dengan 15 dari mata kuliah pengantar bisnis. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa like ya teman-teman. Bye!